Halo, Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Peter Chandra kembali bisa menjumpai Anda di program Kacamata. Nah, di topik Kacamata kali ini akan mengangkat satu tema, yaitu mengampuni. Salah satu perintah Tuhan dalam hidup kita yang harus kita jalankan, tetapi pada prakteknya seringkali kita temui hal ini sulit untuk kita lakukan. Kalau pembelaan manusia, secara manusia wajar karena kita masih punya pemikiran, masih punya perasaan. Ketika dilukai atau disakiti oleh orang lain, kita cenderung sulit untuk memaafkan orang lain atau mengampuni orang lain. Apalagi hal yang dilakukan itu sudah membawa luka atau ada bekas luka di hidup kita. Tetapi apapun itu yang namanya perintah Tuhan, sebagai anak-anaknya kita harus tetap mengikuti perintah yang Tuhan ajarkan. Karena firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa jikalau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Bapa yang ada di sorga juga akan mengampuni kesalahan kita. Pun ketika kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Tuhan juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Jadi itu prinsipnya. Itu kenapa mengampuni itu penting. Lalu bagaimana caranya kita sebagai manusia mengampuni orang yang bersalah dengan kita? Mari saudara, kita sama-sama dengarkan pesan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Victor Abraham berikut ini hanya di program Kacamata. Kau tak pernah mencobai lebih dari kekuatanku, bahkan di padang gurun pun ku alami keajaibanmu. Kau tak pernah tinggal diam menyaksikan keadaanku, bahkan di tengah badai pun ku alami pertolonganmu. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku yang mengasihimu Tuhan. Aku percaya. Kau tak pernah mencobai lebih dari kekuatanku, bahkan di padang gurun pun ku alami keajaibanmu. Kau tak pernah tinggal diam menyaksikan keadaanku, bahkan di tengah badai pun ku alami pertolonganmu. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan
Mari kita belajar dari Yokebed. Dia mengampuni keadaan. Saya yakin dan percaya. Ketika saudara belajar untuk mengampuni orang-orang yang terdekat dengan kita maupun juga orang lain. Ya, kalau belajar mengampuni orang-orang dekat, berarti kita juga belajar mengampuni semua orang. Dan yang kedua, kita belajar untuk mengampuni keadaan. Maka saya yakin, saudara sudah siap menjadi orang-orang besar. Saudara sudah siap menjadi orang-orang hebat. Maka orang-orang hebat, orang-orang besar ini akan dikasih kepercayaan besar dari Tuhan. Katakan amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang sangat Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur pada Tuhan untuk penyertaan campur tangan Tuhan buat kita semua. Dalam segala hal di hidup kita, Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Saya Pastor Victor Abraham. Hari ini saya ingin menyampaikan satu tema yang saya percaya sangat penting sekali buat setiap kita. Namun saya mendahuluinya dengan sebuah perumpamaan. Kalau ada gelas, saudaraku, kemudian di gelas ini, mari kita coba tulis nama orang-orang yang menyakiti hati kita. Saya ambil contoh ada X, Y, dan Z. Ya, ini hanya sebuah contoh. Kemudian kita ambil sebuah botol yang isinya minuman yang sangat mahal, yang sangat kita sukai, yang sangat favorit lah begitu. Kemudian kita tuangkan ke gelas yang ada nama-nama orang-orang yang menyakiti hati kita. Nah, sekarang coba kita minum minuman yang sangat mahal tersebut, yang sangat kita sukai tersebut. Kira-kira kita bisa nggak menikmatinya dengan enak? Bisa nggak kita menikmati minuman yang mahal tersebut dengan enak gitu? Saya yakin jawabannya adalah ya enaknya sih masih terasa, tapi juga terasa nggak enak di hati. Karena di gelas tersebut ada nama orang-orang yang menyakiti hati kita. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa menikmati minuman yang mahal, yang enak tersebut? Cara satu-satunya adalah nama orang-orang yang menyakiti hati kita, yang ada di gelas ini harus kita hapus. Dihapus. Setelah dihapus, maka saya percaya kita bisa menikmati minuman yang enak tersebut dengan hati yang tenang, dengan hati yang penuh damai sejahtera. Dari sini kita belajar bersama-sama dalam hidup ini. Minuman yang enak, yang mahal itu melambangkan berkat Tuhan, anugerah Tuhan, penyediaan Tuhan buat setiap kita. Nah, kadang-kadang kita tidak bisa menikmatinya dengan maksimal. Saya ada pakai kata maksimal. Mengapa? Karena ketika kita mau menikmati berkat, anugerah, penyediaan Tuhan itu, ada balutan nama orang-orang yang menyakiti hati kita. Ada balutan nama orang-orang yang mungkin di hati ini udah sangat kesel banget. Nah, bagaimana supaya kita bisa menikmatinya dengan maksimal? Cara satu-satunya yaitu tadi menghapus semua nama orang-orang yang menyakiti hati kita. Dan saya percaya dengan iman kalau saudara melakukannya, saudara akan melihat banyak hal yang luar biasa. Saya mau mulai dengan satu ayat firman Tuhan. Markus 11 ayat 25a. Kita lihat sama-sama. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan belajar tentang forgiveness. Mengampuni. Tidak mudah memang saudara. Karena kalau bicara soal pengampunan ini, dari dulu juga kita sudah dengar. Dari dulu juga kita sudah belajar. Namun saya kenapa memulai dengan perumpamaan yang sederhana? Pakai gelas, pakai minuman. Tujuannya adalah supaya kita mengerti, iya ya, Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu. Kenapa kita kadang-kadang tidak bisa menikmatinya dengan maksimal? Karena di dalamnya ada balutan-balutan luka. Saudaraku, mari kita belajar untuk mengampuni. Saudara, manusia punya tubuh, ya, jiwa, dan roh. Betul ya? Kita benar-benar menjaga dengan baik tubuh kita. Kita olahraga, kita makan makanan yang bergizi. Puji Tuhan, itu baik. Kita juga menjaga jiwa kita. Kita refreshing, ya. Ada kala di mana kita santai sejenak. Itu baik.
Dan puji Tuhan hari ini saudara juga menjaga rohani. Mendengar firman Tuhan, pesan firman Tuhan, itu juga baik. Nah, korelasinya apa dengan pengampunan? Saudara, manusia juga punya yang namanya pikiran, ya. Kemudian ada yang namanya perasaan, dan kemudian ada yang namanya kehendak. Ya, saudara. Saudara punya pikiran. Contoh, saudara berpikir mau pergi gereja. Kemudian saudara punya perasaan, kangen ya, pengen datang ibadah, begitu kira-kira. Tapi kalau saudara tidak punya kehendak untuk datang, maka saudara tidak akan datang ke gereja. Sama seperti ketika saya kasih perumpamaan begini, ada orang yang anaknya mau nikah, terus kasih undangan buat kita. Kita tinggalnya mungkin dekat nih sama orang tersebut atau sama tempat undangan tersebut. Tapi kalau kita tidak berkehendak untuk datang, ya kita akan ada alasan ini, itu, akhirnya nggak datang. Sebaliknya kita juga sering melihat, ada orang-orang yang anaknya nikah di Jakarta misalnya. Terus kemudian rekannya atau keluarganya ada di Surabaya, atau mungkin bahkan ada di Singapura. Tapi karena berkehendak untuk datang, maka datang saudara. Nah, apa korelasinya dengan pengampunan? Mengampuni, sama saudara. Pengampunan gak bisa pakai pikiran. Pengampunan gak bisa pakai perasaan. Tapi pengampunan harus pakai kehendak. Menghapus nama-nama orang yang menyakiti hati kita di gelas itu gak bisa hanya berpikir saja. Oh, saya berpikir, saya mau hapus nih nama-nama orang yang nyakiti hati saya. Habis itu pikiran kita berkata, apa untungnya? Ngapain sih? Gitu kan saudara ya? Kita juga gak bisa mengampuni dengan menggunakan perasaan. Gak bisa saudaraku. Kenapa? Ketika kita merasakan bahwa ya saya mau coba untuk ngampuni deh. Perasaan kita akan berkata sakitnya itu di sini udah sakit di mana-mana saudara. Jadi bagaimana supaya kita bisa mengampuni? Satu cara, kehendak saudara, kehendak. Kita harus punya kehendak, berkehendak saya mau untuk mengampuni. Itu yang penting saudara. Saya yakin dan percaya semua yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Saya akan bagikan beberapa hal yang saya percaya ini menjadi berkat buat setiap kita. Dan ini akan menjadi sesuatu yang dahsyat supaya kita boleh belajar bersama-sama. Saudara, kita lihat Kejadian 37 ayat 18. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Saudara, ini bicara tentang seorang yang bernama Yusuf, saudara. Yusuf ini orang yang disayangi sama orang tuanya. Wah, orang tuanya kasih baju yang indah-indah ceritanya. Kemudian dia mendapat perhatian khusus dari ayahnya, Yakub, atau dikenal juga dengan nama Israel. Nah, saudara-saudaranya tidak suka kepadanya. Nah, sebelum saya jauh lebih masuk ke penjelasan ini, kita yang mengikuti dan mendengar sharing firman ini, kita sebagai orang tua, mari kita selalu harus berdoa minta sama Tuhan. Supaya Tuhan kasih kepada kita hati yang bijaksana. Kalau kita ada anak 2, 3, ya memang manusia kan sebagai orang tua manusia tidak bisa sempurna, langsung benar-benar dibagi sama rata. Tapi minimal dengan hikmat Tuhan, saya percaya. Sebagai orang tua kita bisa melihat anak-anak dengan baik, dengan adil. Sehingga tidak ada satu yang dapat perhatian khusus, kemudian yang lain jadi iri, cemburu, kemudian mereka saling bertengkar, ribut. Nah, kita perlu minta hikmat Tuhan. Kembali lagi kepada cerita Yusuf. Yusuf berusaha untuk baik sama saudara-saudaranya. Dia berusaha untuk mengambil hati, cari perhatian. Dia datang cari mereka. Dia nggak tahu mereka telah bermufakat untuk ingin membunuh dia. Cerita singkatnya akhirnya tidak jadi dibunuh, masukin ke dalam sumur. Terus sumur diangkat lagi, dijual kepada orang-orang Midian. Masuklah kemudian di rumah Potifar. Sampai di Potifar mulai enak sedikit. Ini saya singkat-singkat ya saudara ya. Terus kemudian digoda sama istri Potifar. Dia tetap menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Malah difitnah, dimasukkan ke dalam penjara. Dan seterusnya sampai singkat cerita. Akhirnya
dia bisa menafsirkan mimpi, dan dia diangkat menjadi orang hebat, saudara. Nah, ketika dia diangkat menjadi orang hebat, dari usia 17 tahun sampai 30 tahun. Wih, lama sekali saudara ya. Kalau dari 17 sampai 30 berarti berapa itu saudara? 13 tahun dia berjuang. Luar biasa. 13 tahun melewati proses. Akhirnya dia menjadi orang hebat. Saya singkat lagi ceritanya saudara. Saudara-saudaranya akhirnya harus datang ke Mesir karena memang terjadi di mana ada masa-masa kelaparan dan mereka harus mencari makanan. Dan Yusuf tahu, ini saudara-saudaranya, saya persingkat lagi, Yusuf akhirnya menerima mereka. Bahkan ada kalimat yang bagus banget, kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakannya untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa yang besar ini. Orang yang dapat mengampuni, dia punya pola pikir yang berbeda dengan orang rata-rata. Dia berkata kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakannya untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, kalau kita pegang firman Tuhan, kalau Allah turut bekerja dalam segala hal di hidup kita untuk mendatangkan kebaikan, maka kita percaya, kita yakin bahwa dalam segala hal, dalam hidup kita, semua berjalan dalam kontrolnya Tuhan. Tuhan yang menyiapkan segala sesuatu. Jadi tidak ada orang yang bisa merencanakan hal yang jahat buat kita. Andai pun kelihatannya jahat, tapi Tuhan bisa pakai itu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Mari kita belajar untuk mengampuni, saudara. Ini pesan yang pertama, Yusuf belajar untuk mengampuni orang-orang terdekat, keluarganya, saudara. Memang ada yang bilang gak gampang. Ngampuni orang lain bolehlah, ngampuni orang-orang dekat ini susah. Kakak lah, adik, orang tua, anak, waduh. Rasanya tuh susah banget kan? Itu kerjaan si jahat. Menghantam pikiran kita, menghantam perasaan kita, supaya kita tidak bisa mengampuni. Tapi hari ini saya percaya, Tuhan sudah ingatkan kita semua untuk belajar menggunakan kehendak. Katakan sama-sama, saya mau mengampuni. Saya mau mengampuni. Belajar dari pertama, kenapa Yusuf dipercaya menjadi orang besar, menjadi orang hebat. Karena Tuhan tahu, ketika dia dipercaya menjadi orang hebat, menjadi orang besar, dia tidak membalas dendam itu. Dia mengampuni keluarganya. Dia bahkan memelihara keluarganya. Saudara, orang yang punya mental hebat seperti Yusuf akan dipercaya banyak hal yang luar biasa. Makanya saya rindu sekali, makanya saudara, ya, meskipun saya tahu tidak mudah, saya juga belajar. Kita sama-sama belajar. Tidak ada manusia yang hebat, yang super, yang ada Tuhan kita yang hebat. Tuhan yang hebat memampukan saudara dan saya menjadi orang-orang yang hebat. Belajar mengampuni orang-orang yang dekat dengan kita. Belajar mengampuni dan melupakan segala sesuatu. Tuhan menyediakan rancangan damai sejahtera. Masa depan, hari depan yang penuh harapan buat setiap kita. Artinya sesuatu yang ada di depan kita. Bukan sesuatu yang ada di belakang kita. Saudaraku, saya yakin ini kiranya boleh menjadi berkat. Nah, yang kedua, saudara. Jadi pesannya sederhana saja dalam mengampuni, setelah mengampuni keluarga, mengampuni orang yang dekat dengan kita. Yang kedua, saya ingin ajak saudara melihat. Dan Amram mengambil Yokhebed, saudara, Yokhebed. Saudara ayahnya menjadi istrinya dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Berarti Yokhebed ini adalah ibunya Musa. Saudara, Musa orang yang hebat, memimpin bangsa yang besar, saudara. Lahir dari seorang ibu yang namanya Yokhebed. Kita jarang mendengar, atau bukan jarang ya, jarang dibahas atau mungkin kita jarang baca juga. Yokhebed. Saudara, Yokhebed ini seorang wanita yang pada saat dia mengandung, dia ada di masa pemerintahan Firaun, di mana Firaun ini tidak kenal lagi yang namanya Yusuf dan keturunannya, dan dia merasa bahwa orang-orang ini adalah ancaman buat mereka, dan dia perintahkan supaya siapapun yang melahirkan bayi laki-laki harus dibunuh. Bisa dibayangkan Yokhebed, ibu Musa ini dalam keadaan mengandung, dia belum bisa melihat atau mengetahui ini anaknya laki-laki atau perempuan, tapi yang jelas dia cemas. Dia berada di masa-masa yang susah, masa-masa yang menegangkan. Dan akhirnya ketika lahir Musa anak laki-laki, wah tambah sudah. Tambah tegang, tambah susah, tambah sulit. Saudaraku yang terkasih, saya tahu ceritanya panjang dan saudara sudah sering mendengar. Bagaimana Musa kemudian diletakkan di sungai Nil dan putri Firaun menemukannya dan seterusnya dan seterusnya. Tapi yang mau saya garis bawahi, ada orang hebat. Ya, tadi kalau Yusuf, ini sekarang Musa.
Karena ada seorang ibu yang hebat, Yokhebed, yang belajar mengampuni keadaan. Amin, saudara. Kalau tadi mengampuni orang-orang yang dekat dengan kita. Yang kedua, hanya 2 pesan sederhana. Yang kedua, kita mau belajar mengampuni keadaan. Keadaan sekitar kita. Mungkin masa-masa pandemi. Mungkin ada hal-hal yang membuat rencana-rencana kita gagal. Kita sudah berusaha ini, berusaha itu, tapi gagal karena keadaan, karena barangkali pandemi, karena apa lagi. Contoh sederhana yang lebih ringan lagi, mau keluar pikirnya enak, mau jalan-jalan, tiba-tiba hujan misalnya, atau dan lain sebagainya. Dan ada banyak orang hatinya nggak enak, kecewa, putus asa. Mari kita belajar dari Yokhebed. Dia mengampuni keadaan. Saya yakin dan percaya, ketika saudara belajar untuk mengampuni orang-orang yang terdekat dengan kita maupun juga orang lain, ya, kalau belajar mengampuni orang-orang dekat berarti kita juga belajar mengampuni semua orang. Dan yang kedua, kita belajar untuk mengampuni keadaan. Maka saya yakin saudara sudah siap menjadi orang-orang besar. Saudara sudah siap menjadi orang-orang hebat. Maka orang-orang hebat, orang-orang besar ini akan dikasih kepercayaan besar dari Tuhan. Katakan amin. Saya mau berdoa buat setiap kita. Dan saya percaya Tuhan yang memampukan setiap kita untuk menjadi pelaku firman. Bapa yang baik, hamba berdoa buat semua yang sudah mendengar, mengikuti kebenaran firman Tuhan ini. Hamba percaya kami semua bukan hanya menjadi pendengar yang baik saja, tapi kami juga dimampukan Tuhan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kiranya kami dimampukan untuk mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan kami dimampukan untuk mengampuni keadaan di sekeliling kami. Jadikan kami orang-orang besar, orang yang berhati besar, berjiwa besar, orang-orang yang hebat untuk siap menerima kepercayaan tanggung jawab hebat dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba bersyukur, hamba percaya semua yang mengikuti di jamaah Tuhan tidak ada satupun yang terlewatkan. Dan kami semua dimampukan untuk mengampuni, menghapus semua hal-hal yang mengganggu pikiran dan hati kami. Tentunya dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Pastor Victor Abraham yang sudah membagikan pesan firman Tuhan tentang bagaimana mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, mari saudara, mulai hari ini kita mau sama-sama belajar untuk punya niat dan kehendak untuk bisa mengampuni orang-orang yang bersalah dengan kita. Mulai aja dulu dari yang paling dekat. Misalnya dari keluarga, dari pasangan kita, dan juga dari teman-teman yang ada di sekitar kita. Dan mari kita mau mulai membiasakan diri untuk mengampuni setiap kejadian, setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena saya yakin, karena kita harus percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu semua adalah rancangan baik yang datang daripada Tuhan. Dan rancangan Tuhan tidak pernah rancangan yang gagal dalam kehidupan kita. Sampai di sini dulu saudara perjumpaan kita di program Kacamata kali ini. Tapi kita akan ketemu lagi di program Kacamata di episode selanjutnya. Ingat, protokol kesehatan jangan sampai kendor. Saya Peter Chandra pamit, Tuhan Yesus memberkati. Ku beri hidupku pada Sang Pencipta yang menjadikan surga dan dunia. Ku percaya pada yang kekal yang mengubahkan segenap hatiku. Masa depanku ada di tanganmu, takkan ku takut, kau besertaku. Ku bersandar pada firman-Mu yang menuntunku, terangi jalanku. Oh, damai sejahtera dalamku, keyakinan di tengah depanku ada